Shalom semua. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang bertema dari kebencian menuju kasih. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ellen Chin dari kelas 12 Akuntansi 2. Sebelum kita memasuki renungan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan sehingga saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan firman-Mu. Berkatilah firman yang akan disampaikan dan berkati juga setiap orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan bahas tema kita yaitu dari kebencian menuju kasih. Bisa dibaca dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 31. Ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat ke-29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan ayat ke-31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ada sebuah cerita yang menuliskan, jabat tangan itu mengandung sejuta makna, yaitu pada suatu malam di bulan Maret pada tahun 1963, dua pemain bola basket tingkat perguruan tinggi yang seorang berkulit hitam sementara yang lain berkulit putih mendobrak sekat rasialisme dengan saling berjabat tangan sebelum bertanding. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kampus Mississippi State, tim mereka yang seluruhnya beranggota pemain kulit putih berhadapan dengan tim lawan yang beranggotakan sejumlah pemain kulit hitam. Dalam hal ini Loyola dari Universitas Chicago. Untuk dapat tampil dalam ajang yang dijuluki sebagai pertandingan yang mengubah segalanya, tim Mississippi State perlu menyiasati perintah yang melarang mereka keluar dari negara bagian mereka. Sementara itu, para pemain tim Loyola yang berkulit hitam kerap mendapat menghadapi cercaan rasis sepanjang musim, dilempari popcorn dan es batu, serta mengalami penolakan selama berpergian. Meski demikian, para pemain muda itu tetap melanjutkan pertandingan. Tim Loyola Ramblers berhasil mengalahkan Mississippi State Bulldogs dengan skor 61, bahkan kemudian menjuarai turnamen nasional tersebut. Namun, apa yang sesungguhnya dipuji pada pertandingan malam itu? Langkah perubahan dari kebencian menuju kasih. Itulah yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Perintah Allah adalah konsep yang mengubahkan hidup. Untuk mengasihi musuh-musuh kita seperti Kristus ajarkan, kita harus menjalankan perubahan mendasar yang dimandatkannya. Rasul Paulus menulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang 17. Akan tetapi, bagaimana pembaruannya di dalam kita mengenyahkan yang lama? Dengan kasih. Hanya dengan itu, kita dapat melihat Dia hadir dalam diri sesama kita. Perintah-perintah sulit yang Yesus berikan dalam Lukas 6 ayat ke-27-31 sudah jelas. Kita harus mengasihi, memberkati, dan berbuat baik kepada orang lain. Namun setelah membaca lebih lanjut, kita melihat alasan bagi perintah-perintah itu. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka yang dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat yang 35-36. Ketika para pengikut Yesus tidak membalas kebencian, pelecehan, dan keegoisan orang lain, mereka telah menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak dari Bapa Surgawi yang menunjukkan belas kasih-Nya tanpa pandang bulu. Seruan Paulus dalam Efesus
5 ayat yang 1-2 mengutarakan pemikiran serupa, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Oke, sampai di sini renungan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.